Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama saya yang akan melanjutkan cerita ini. Dan semalam sebenarnya saya itu pengen sekali menambahin ya, tapi badan ini rasanya capek sekali karena akhir-akhir ini banyak kerjaan ya, karena di sini hampir mendekati Lebaran Imlek. Jadi banyak yang dikerjain, harus bersih-bersih sana sini. Jadi waktunya cuman sedikit saja ya. Mohon kakak semuanya memaklumi, dan saya akan berusaha setiap hari, walaupun satu bab ya, 2 bab, saya akan tetap upload ceritanya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Pandu mendatangi temannya yang bernama Dilan untuk meminta bantuan mengenai perusahaannya yang tiba-tiba tidak mendapat perizinan. Tetapi di situ temannya bukannya membantu, tetapi malah menghina, karena di masa waktu sekolahnya dulu dia itu punya dendam kepada Pandu karena merasa Pandu merupakan saingannya ya. Dan di sini ada kesempatan untuk membalas sakit hatinya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mungkinkah hubungan mereka tidak sebaik yang terlihat? Atau mungkinkah dia datang ke sini hanya untuk melawan ketidakadilan? Danar tidak sabar melihat Dilan yang tidak merespon. Aku beri kamu waktu 1 menit lagi. Jika kamu masih bertele-tele, ada orang yang mungkin akan datang nanti, yaitu saudaraku. Kurasa kamu tidak tahu bahwa saudaraku sangat peduli dengan orang berbakat bernama Pandu ini kan? Niko Samuel. Ekspresi Dilan berubah semakin tegang. Niko adalah orang yang lebih menakutkan daripada Danar. Rumor mengatakan bahwa Niko memiliki julukan malaikat maut berwajah dingin. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Tidak ada yang tahu juga apa yang terjadi pada orang-orang yang menyinggung Niko, karena tidak satu pun yang peduli dengan orang terhina. Satu-satunya hal yang orang ketahui adalah mereka tidak akan pernah bisa mengganggu Niko Samuel, terlepas dari siapapun yang mereka ganggu. Hais, di flat atas ada yang lagi nggak tahu apa itu bersihin apa. Dok, 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 dok. Semoga aja suaranya nggak masuk sini terlalu keras ya kak. Karena ya emang ya di sini tuh lagi sekarang banyak bersih-bersih, banyak renovasi ya mendekati Lebaran Imlek. Dan untuk jam segini, ini jam siang ya, saya pas ada kesempatan jadinya membuat ini ya cerita. Tapi ya kendalanya seperti ini. Tapi moga ajalah tidak mengganggu ya. Jika sampai ayah Dilan tahu bahwa dia telah membuat Niko marah, keluarga Nugroho mungkin akan mendapat masalah besar saat itu juga. Jadi Dilan seharusnya beruntung jika dia hanya mengalami patah kaki. Dilan mulai menampar dirinya sendiri cukup keras dengan tangan gemetar. Meskipun Danar telah mengatakan cukup 2 kali, Dilan tidak berhenti menampar wajahnya hingga lebih dari 10 kali dan seluruh wajahnya bengkak. Dia berbalik membungkuk begitu rendah kepada Pandu dan berkata dengan suara serak, "Pandu, aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Beginilah seharusnya kamu bersikap. Akhir dari kejadian ini membuat Danar mengangguk puas sambil mengalihkan pandangannya ke arah Pandu. "Ayo, kita pergi." Setelah meninggalkan bar, Pandu langsung mengucapkan terima kasih kepada Danar. "Terima kasih telah membantuku hari ini Tuan Danar."
Danar membalas dengan melambaikan tangan padanya dengan acuh tak acuh. Itu bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, kita saling kenal dan itulah yang seharusnya aku lakukan. Oh ya, jika tidak ada urusan lagi, sebaiknya kamu pulang. Akan lebih baik jika kamu tidak datang ke tempat-tempat seperti ini lagi nanti. Pandu mengangguk dan menjawab, tetap saja, aku harus berterima kasih atas bantuanmu. Ayo, kita pulang sekarang. Dalam perjalanan pulang, Haris bertanya dengan sedikit ragu, kenapa kamu tidak meminta bantuan Tuan Niko? Dengan latar belakang keluarganya, dia pasti bisa menyelesaikan masalahmu hanya dengan menjentikan jari tangannya. Kenapa kamu malah menemui Dilan? Pandu hanya bergumam mendengar perkataan Haris. Kemana kita tidak seharusnya terus membebani orang yang telah membantu kita? Bagaimana mungkin Pandu tidak tahu betapa kuatnya keluarga Samuel? Hanya saja kakak perempuannya tidak ingin berurusan dengan keluarga Samuel lagi. Maka dari itu Pandu tidak akan melakukan apapun yang akan membuat kakaknya terjatuh dalam situasi sulit. Niko masih tidak tahu siapa yang mempermainkannya, tapi dia percaya kebenaran akan muncul dengan sendirinya ketika pelakunya lengah. Meskipun tanpa bantuan keluarga Samuel, proses pembukaan perusahaan mereka hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama karena ini hanya masalah waktu. Haris mengangguk dan mengerti apa maksud Pandu. Kamu benar, mereka sudah membantu menyelamatkan perangkat lunak kita sebelumnya. Dan sekarang mereka membantu kita membubarkan Dilan dan komplotannya. Tetapi itu tidak berarti mereka berkewajiban untuk membantu menyelesaikan masalah kita saat ini. Selain itu, Pak Niko sangat sibuk, jadi tidak ada yang bisa meminta bantuannya begitu saja. Setelah sampai di rumah, Pandu melihat Tiara sedang menunggunya di sofa. Tiara, kenapa kamu masih bangun jam segini? Kata Pandu sambil melihat jam tangannya. Tiara menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku belum mengantuk. Lagi pula, bagaimana aku bisa tidur jika kamu belum pulang? Kenapa kamu pulang sangat terlambat hari ini? Apa kamu sudah menemukan solusi untuk masalah kita? Aku masih memikirkannya. Pandu sangat mengerti bagaimana temperamen kakaknya, jadi dia tidak berani menceritakan apa yang terjadi hari ini. Dia takut Tiara membalas dendam pada orang-orang itu jika dia tahu Pandu telah dipermalukan. Tidak ada kekecewaan di wajah Tiara setelah mendengar jawaban Pandu. Dia hanya menatap wajah adiknya yang tampak menyusut karena berat badannya yang turun. Hati Tiara merasa sakit melihatnya. Tiara menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir, apapun yang terjadi, mari kita cari jalan keluarnya pelan-pelan. Apa kamu lapar? Apa kamu ingin aku menyiapkan sesuatu untukmu?" Pandu bergumam sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku sudah makan dengan Haris. Aku belum lapar." Tiara mengangguk mendengar jawaban Pandu. "Kalau begitu, kamu harus istirahat. Selamat malam." "Selamat malam." Keesokan harinya, Pandu pergi pagi-pagi sekali untuk memikirkan cara terbaik menyelesaikan masalah ini. Tiara merasa sedih melihat adiknya yang beberapa hari ini kurang tidur karena harus berkeliling kota sepanjang hari untuk menyelesaikan masalah ini. Bukannya Tiara tidak ingin meminta bantuan Niko,
Tetapi dia tahu betul masalah ini tidak seharusnya menjadi bebannya. Bagaimanapun juga, Tiara akan merasa sangat malu jika harus meminta bantuan dari Nico, mengingat apa yang sudah dia katakan pada Nico ditambah dengan beberapa penolakannya untuk bertemu Gary. Tiara merasa sedih karena dia hanya bisa khawatir tanpa bisa membantu apa-apa. Jika saja dia sedikit lebih mampu, adiknya tidak perlu kesana kemari mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan terus-menerus ditolak. Pak Nico. Di kantor grup Samuel, Bima langsung menyapa Nico dengan ekspresi serius begitu melihatnya sampai di kantor. Aku sudah tahu, dalang yang mempermainkan Pandu. Bima jarang sekali terlihat begitu serius. Hal ini membuat Nico menyadari bahwa pria ini mungkin baru saja menjadi jagoan besar. Nico pun mengerutkan kening sambil berkata, "Katakan saja, siapa orang itu?" "Dia adalah Pak Reksa," jawab Bima. Nico mengerutkan kening setelah mendengar ucapan Bima. "Apa tidak ada yang salah dengan informasimu? Kenapa dia mengincar Pandu? Bukankah dia tidak kenal dengan kakak beradik itu, apalagi dendam pada mereka?" "Saya juga tidak tahu alasan pastinya, karena saya masih menindaklanjuti kasus ini. Awalnya saya juga tidak percaya, tapi setelah mengirim orang untuk menyelidiki lembaga perizinan itu dan mengonfirmasikannya sendiri berkali-kali, semua itu benar-benar perbuatan Pak Reksa," ucap Bima dengan ekspresi serius. Nico memijat pelipisnya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah bisa mengerti apa yang direncanakan kakeknya. Lelaki tua itu sudah lepas tangan dari urusan perusahaan dan sejak saat itu, dia menjalani kehidupan dengan baik sambil memelihara burung. Namun melihat tindakan Reksa yang di luar kebiasaannya beberapa hari terakhir ini, Nico merasa dia sedang mempersiapkan sesuatu. Pertama dia mendesak Nico untuk menikah dan sekarang dia diam-diam menghentikan Pandu untuk membuka perusahaannya. Kedua hal ini tampak tidak berhubungan sama sekali, tapi justru itulah yang membuatnya lebih mencurigakan. Nico yang tidak bisa menebak pemikiran Reksa dan tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukannya. Namun dari sudut pandangan lain, Reksa masih memiliki pengaruh yang kuat di kota ini meskipun dia sudah pensiun. Sedangkan Nico dan yang lainnya bahkan tidak tahu seberapa kuat pengaruhnya itu. Setiap tindakan yang dilakukan lelaki tua itu selalu memiliki arti tertentu. Namun hal itu tidak bisa ditebak begitu saja oleh sekelompok junior. Melihat Nico yang mengenyitkan alisnya begitu dalam seolah-olah tidak mengerti rencana pria tua itu, Bima pun kembali bertanya, "Bagaimana kalau kita tanyakan saja langsung padanya, Pak Nico?" Nico hanya menjawab, "Tidak perlu. Dia mungkin tidak akan mengakuinya. Bahkan jika kita memintanya, awasi saja tindakan kakek dan laporkan kepadaku jika kamu menemukan sesuatu." "Baik Pak Nico." Bima mengangguk. "Selain itu, setujui izin operasi perusahaan Pandu." Perintah Nico yang kemudian dijawab oleh Bima. "Baik Pak Nico, saya akan urus sekarang." Sore itu, Pandu yang masih sibuk kesana kemari mengurus masalah perizinan, tiba-tiba mendapat telepon dari lembaga perizinan. Pandu terkejut dan langsung menjawab teleponnya. "Halo." "Halo, dengan Pak Pandu Romario. Izin operasional untuk perusahaan Anda telah disetujui. Jika Anda punya waktu, silakan datang untuk mengambilnya." "Terima kasih."
Pandu menutup telepon dan masih belum percaya dengan berita itu. Melihat Pandu yang tampak linglung, Haris pun penasaran dan menepuk bahu Pandu. "Ada apa, Pandu? Apa terjadi sesuatu?" Pandu tersadar dan tertawa. "Telepon tadi dari lembaga perizinan. Mereka bilang mereka sudah menyetujui lisensi itu dan memintaku untuk mengambilnya." "Apa kamu serius? Aku tidak sedang bermimpi kan? Cubit aku," ucap Haris tidak percaya. Pandu terkekeh dan menjawab, "Ini nyata." Setelah bersorak beberapa saat, Haris bertanya dengan nada bingung, "Tapi semuanya tampak aneh. Bagaimana bisa perizinan yang sama sekali tidak disetujui sebelumnya tiba-tiba saja lolos tanpa kita memiliki koneksi yang berpengaruh?" Setelah diam beberapa saat, Pandu menjawab, "Sepertinya Tuan Danar telah membantu kita dari balik layar." "Itu masuk akal. Setelah dia memecahkan masalah kita kemarin, mungkin dia tahu tentang masalah kita yang lainnya dan akhirnya membantu kita lagi. Dia benar-benar pria yang hebat." Setelah percaya bahwa Danar mungkin telah membantu mereka, kini Haris memandang Danar jauh lebih hormat. Haris menggumam dengan tatapan kagum. Dia benar-benar orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Dia melakukan banyak hal dengan sangat mulus dan efisien." Pandu pun tertawa. "Baiklah, aku pergi dulu untuk mengambil lisensi itu. Aku ingin perusahaan kita berdiri dan beroperasi sesegera mungkin." Setelah mendapatkan lisensi, Pandu berpikir bahwa dia harus mentraktir Danar makan. Bagaimanapun juga, Danar sudah membantunya dan tidak sopan baginya jika menerimanya begitu saja. Kemudian dia mengirim pesan ke Danar, "Tuan Danar, terima kasih telah membantu saya kemarin di bar. Selain itu, lembaga perizinan sudah menelpon saya dan saya sudah mendapatkan lisensinya. Jadi, saya ingin mentraktir Anda makan sebagai tanda terima kasih." Danar sedikit terkejut menerima pesan itu. Dia baru saja membantunya demi mendapatkan keadilan kemarin. Jadi bagaimana bisa Danar langsung menyelesaikan masalah lisensinya? Selain itu, dia baru saja memberitahu Niko karena dia baru mengetahui situasinya kemarin. Benar juga. Ini pasti ulah saudaranya. Itu pasti dia. Anak pemalu itu baru saja mengetahui tentang hal ini kemarin. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menemukan siapa yang menyebabkan semua masalah ini. Tapi baru beberapa jam saja dia sudah menyelesaikan masalahnya. Cepat sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada hal apapun tentang Tiara, tetapi tindakannya justru bertentangan dengan kata-katanya. Dia bertindak sejauh ini untuk membantu adik wanita itu. Sepertinya Niko ingin menjadi pahlawan rahasia dengan melakukan perbuatan baik dan membuat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Apa aku harus memberinya hadiah? Aku harus memberinya hadiah untuk kerja kerasnya. Setelah memikirkan hal itu, Danar langsung menutup dokumen di mejanya dan pergi ke kantor Niko untuk membicarakan hal ini dengannya. "Niko, ku dengar kamu sudah menyelesaikan masalah Pandu," tanya Danar begitu dia membuka pintu. Danar menatap Niko sambil berdiri di sana dengan tenang dan ekspresi yang tidak berubah. Sekalipun langit akan runtuh, Niko melihat ke arah Danar lalu menjawabnya dengan singkat, "Iya."
Kemudian dia kembali menundukkan kepala dan memeriksa dokumen-dokumennya. Jika kamu ada waktu, pergilah dan urutkan laporannya. Tunggu, Niko, aku juga punya banyak pekerjaan, tapi aku datang ke sini karena ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan padamu, kata Danar. Niko menjawab dengan santai, kalau begitu katakan saja. Setelah itu, selesaikan laporannya untukku. Selama ini, aku selalu berada di sisimu tanpa syarat, tapi kamu memperlakukanku berbeda dengan kakak beradik itu, kata Danar dengan nada sedih. Namun belum sempat Niko mengusirnya, Danar dengan cepat berkata lagi, Pandu ingin mentraktirku makan sebagai ucapan terima kasih atas bantuanku. Saat mendengar ini, Niko berhenti beberapa saat sebelum kembali membaca dokumen-dokumennya dan berkata, pergilah. Mendengar jawaban Niko, Danar bertanya dengan nada bingung, tapi apa kamu tidak mau ikut juga? Niko menjawab dengan tenang, aku akan membawa Gary bersamaku. Di sisi lain, Tiara yang berada di rumah tampak berpikir keras dan mencoba menghubungi teman-temannya yang memiliki perusahaan sendiri untuk meminta bantuan. Tiba-tiba Pandu menelponnya. Tiara, aku sudah mendapatkan lisensinya. Apa? Kenapa begitu tiba-tiba? Meski gembira, Tiara masih tampak bingung. Tadi pagi dia melihat Pandu masih begitu memprihatinkan, tapi sore harinya dia sudah menyelesaikan masalah ini. Tuan Danar yang membantuku. Kemarin ketika aku menemui seseorang yang memiliki koneksi, aku juga bertemu dengannya. Setelah mendengar kesulitan kita, dia membantu kita menyelesaikannya. Pandu sengaja menyembunyikan kejadian yang terjadi di bar karena khawatir dengan Tiara. Tiara terkejut mendengar kata-katanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya mereka masih akan berhutang budi kepada keluarga Samuel. Mendengar kakaknya terdiam di telepon, Pandu pun berpikir bahwa Tiara mungkin takut berhutang sesuatu pada mereka. Oleh karena itu, dia meyakinkan, jangan khawatir, kita akan berhutang sesuatu kepada mereka. Aku sudah mengatur makan malam dengan Tuan Danar malam ini. Kamu harus ikut denganku. Tiara berpikir bahwa ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Dia pun menyetujuinya. Baiklah. Malam itu, begitu Tiara masuk di restoran yang sudah Pandu pesan sebelumnya, dia melihat ada dua orang selain Danar yang tanpa diduga muncul di sana, yaitu Gary dan Niko.